dari beberapa pengacara yang mengatakan bahwa artinya ada pro dan kontra antara perselingkuhan dengan perzinahan, itu gimana sih Pak? Ya belajar lagi yang pinter supaya bisa membedakan antara zina dan nusus. Gitu lah ya. Kalau zina itu ada aturannya sendiri, ada syaratnya sendiri, karena itu berzina itu adanya termasuk bagian daripada persetubuhan. Kalau perselingkuhan itu sebetulnya bagian dari nusus ya. Nusus itu adalah mengkhianati, menjadi istri yang durhaka dan sebagainya. Itu persoalan yang beda antara langit dan bumi. Tapi kalau Anda tidak bisa membedakan, ya terus saya mau bisa bilang apa? Tapi hakim dan saya bisa membedakan itu. Artinya pemahaman majelis hakim dan pemahaman kita sama. Nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami, istri yang tidak taat kepada suami, istri yang mengkhianati suami, itu adalah nusus. Nusus itu dia punya rumpun, itu adalah salah satunya adalah berselingkuh. Berselingkuh itu adalah membelakangi, jadi melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami, itu namanya menyelingkuhi. Coba Anda cari kamus bahasa Indonesia supaya paham. Tapi kalau perzinahan itu adanya alat kelamin, mohon maaf, adanya persetubuhan, gitu loh. Itu lain lagi urusannya, itu urusannya lain. Bahkan di dalam hukum Islam, dalam salah satu ayat itu harus dirajam dan sebagainya. Saya nggak mau membahas itulah. Kita yang jelas hakim sependapat berdasarkan bukti ditemukan seseorang yang nusus, seseorang yang durhaka kepada suami, seseorang yang mengkhianati ikatan suci di antara mereka, seperti itu. Oke, artinya dari maksudnya gitu loh. Kenapa sih sampai harus disebutkan bahwa ya perceraian itu dikarenakan adanya perselingkuhan itu gimana? Ya kalau dia nyebut, emang nyebut nama di situ. Kenapa orang lain yang panik? Kamu tahu nggak ada berapa perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Perkara yang terdaftar di tanggal 7 Oktober itu nomornya 4.000 sekian. Lu bayangin 4.000 dengan kalimat sama, termohon, pemohon, pemohon, termohon. Nah, terus siapa itu? Kenapa yang panik-panik? Memang disebut namanya kan tidak. Termohon, pemohon, terbukti khusus. Tapi kan artinya pasti kan si yang bertanya ini pasti menyebutkan nama Tidak. seorang. Kan dia ngomong kan tergantung dari jawaban, dan itu humas punya hak loh untuk menyampaikan. Dan di dalam yang saya dengar saya belum terlalu mendengar secara pasti. Yang saya dengar itu adalah termohon pemohon. Termohon, pemohon, terbukti nuyus, termohon nuyus gitu loh. Nah termohon dan pemohon dalam perkara yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada rumpun pada saat Oktober, tanggal 7 Oktober itu, pada saat itu nomornya sudah 3.400 lebih. Jadi belum nanti November, belum lagi Desember. Nah itu, jadi kan pada tahun 2024 itu udah sampai 5.000 mungkin. 5.000 itu sebagian permohonan yang diajukan oleh seorang suami itu pasti nanti pemohon dan termohon. Kalau persoalan itu diajukan oleh seorang istri, nanti tergugat dan penggugat, itu bahasanya. Oke, terima kasih Bang. Ya.